dan saya masih ingat betul, PR3 IKIP waktu itu ya, Iya. namanya Pak Sakiman, itu ngata-ngatai kami bahwa kami ini PKI. Ya, jadi dia bilang begini, "Saudara-saudara ini baru beberapa hari masuk kampus, mau bakar jaket." Iya. Lama-lama bakar kampus, lama-lama lagi nih bakar kota, ini PKI. Waduh, kita yang culun-culun begini, kok kita jadi PKI ini kan? Welcome to Renaissance. Halo Sobat Renaissance, dan saya sekarang bersama Kak Sulhan Yusuf, seorang pegiat literasi Sulsel dan juga saudagar buku, pemilik Paradigma Group, dan sekarang saya ada di rumahnya, di surga kecilnya, perpustakaannya. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah. Saya, sejujurnya saya sering kesini Kak, tapi sejujurnya saya kurang tahu ini, kita tahu nggak jumlah buku tak semua di sini? Tidak tahu jumlah persisnya, Oh, cuma saya sering menaksir ya ribuan lah ya. Karena tapi kan ada juga perpustakaan di dalam. ya, ada di kamar anak-anak, ada di ruang keluarga juga ada. Oh, jadi hampir setiap ruangan ada perpustakaan Pak ya, ya? Gitu. Belum sampai jadi dinding juga. Tapi mengoleksi buku-buku ini banyak sekali Kak kan? Dan saya sering kesini salah satunya karena dimanjakan oleh buku-buku ini Kak. Itu kalau mengoleksi buku ini sejak kapan? Sejak mahasiswa Kak? Sejak mahasiswa, sejak semester awal. Jadi begitu saya mulai masuk kuliah, saya mulai mencicil membeli buku. Ya. Kali dalam sebulan biasanya 1 atau 2 ya. Karena kan sebelum kita bergiat atau menggeluti dunia literasi, dunia kepenulisan, dan sekedar diketahui juga Sobat Renaissance, Kak Sulhan Yusuf ini seorang esais, seorang penulis gitu, dan sudah memiliki beberapa buku. Salah satunya yang kalian lihat. Coba buka. Oke, itu bukunya kan. Nah, sebelum menggeluti dunia literasi, yang saya tahu kan dari cerita-cerita kita terdahulu gitu. Kak Sulhan kan pernah menggeluti dunia aktivisme, dunia gerakan mahasiswa lah. Gitu. Dari situ ya, latar belakang misalnya Kak Sulhan peka terhadap buku, suka terhadap buku pada saat terjun di dunia aktivisme seperti itu kayak. Ya, jadi sejak saya mahasiswa di semester 3 ya, itu sudah mulai main-main dengan senior. Oh iya. Kan kalau kita mahasiswa itu kan cikal bakal untuk menjadi aktivis itu bergantung pada teman main senior kita. Kalau senior kita aktivis, ya maka kita akan kecipratan. Nah, dari situlah sebenarnya senior-senior saya di kampus itu kemudian membimbing, menunjukkan jalan, termasuk sebenarnya menganjurkan untuk rajin membaca buku-buku apa yang harus dibaca. Itu berarti kita Kak Sulhan sendiri sudah bergelut dengan dunia organisasi, karena kan pasti latar belakang senior yang mengajak Anda untuk membaca buku itu kan pasti memiliki latar belakang organisasi yang jelas Kak. Iya, jadi saya itu semester kan saya kan masuk tahun 85. Ya. Jadi tahun 87 itu saya sudah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan pendidikan dunia usaha di IKIP Ujung Pandang waktu itu. Jadi makanya jadi saudagar buku ya. Jadi dalam rentang waktu sebenarnya belum tahun gilirannya ya. Iya. Seharusnya itu dipegang angkatan 84, tapi saya angkatan 85, tapi mungkin dianggap lebih maju di dalam berorganisasi sehingga saya dipilih menjadi ketua HMJ. Jadi saya rebut angkatan itu. Ya kayaknya menarik gini Kak, membahas Sulhan Yusuf di masa lalu. Biasanya kan orang-orang sering membahas Sulhan Yusuf di masa kini gitu. Sepertinya menarik Kak mendengar sejarah kemahasiswaan Anda di tahun 80-an tadi. Sepertinya banyak pengalaman di dunia gerakan sendiri itu. Makanya bagus kayaknya kita ulik sedikit Kak masalah dunia keaktivisan Anda di tahun-tahun 87 Kak ya? Ya. Di tahun-tahun 85. Saya 85 masuk. Ya. Kemudian mulai aktif di lembaga kemahasiswaan khususnya intra-universiter itu di tahun 87 dengan menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, ketua HMJ ya.
pada saat menggeluti dunia aktivisme tahun-tahun seperti itu, apakah tidak merasa terbebani? Karena kan waktu itu kalau tak salah NKKBKK itu sudah berlaku Iya. kan? Itu tahun-tahun 70-an kan? NKKBKK di mana gerakan politik atau aktivitas politik mahasiswa itu dikekang, dibungkam oleh Orde Baru gitu. Itu apakah merasa nyaman hidup bergelut dalam dunia aktivisme di saat dimana pemerintah itu mengekang kebebasan berekspresi mahasiswa? Oh iya, jadi saya ini sebenarnya generasi yang oleh banyak kalangan dianggap generasi yang hilang, yang tidak punya identitas ya. Oh gitu ya. Karena kan kalau kita lihat urutan-urutan sejarah kemahasiswaan yang sangat mainstream itu, Iya. Misalnya kita ambil dulu di tahun 65 kan, ada generasi kami, Ya. ya kan. Kemudian generasi kami ya, kami KAPI, dan kemudian di tahun 74 ada peristiwa besar namanya Malari ya, Iya. Malapetaka 15 Januari, juga tonggak gerakan mahasiswa. Dan Iya. gara-gara itu kemudian pemerintah rejim Orde Baru waktu itu mengeluarkan satu kebijakan di tahun 77-78 itu yang dikenal dengan NKKBKK. Ya. Nah, coba bayangkan dari tahun 77-78 itu keluar dan kemudian saya masuk kampus. Nah, tahun 85 itu matang-matangnya itu program jalan. Karena saya harus ditatar P4, Oh begitu ya kan? ya, betul. Kemudian regimentasi dari kekuasaan itu betul-betul sampai ke ini, ke dalam kampus. Karena sedetail-detail itu. ya sedetail itu. Jadi misalnya untuk NKKBKK format kemahasiswaannya itu, format kelembagaannya itu ketuanya PR3. Ya, padahal lembaga kemahasiswaan gimana ceritanya kan? Iya. Dikontrol betul ya kan? Dikontrol. Di situ udah jadi saya masuk tahun 85, syukurnya saya karena di kampus di Ujung Pandang itu sebagai salah satu basis gerakan mahasiswa ya, kaum muda mahasiswa. Itu masih saya mendapati senior-senior peninggalan tahun 77-78 itu. Ya. Jadi yang korban awal penolakan awal itu kan di tahun 77-78 itu. Sehingga meskipun ada yang sudah selesai ataukah ada yang malah tidak selesai tapi sering masuk di kampus, saya kemudian berkenalan dengan mereka-mereka. Dari situlah terjadi istilahnya kaderisasi ya, kalau istilah operasionalnya itu. Nah, saya kemudian ikut-ikut. Jadi baru saya di penerimaan mahasiswa baru itu, generasi saya khususnya di fakultas saya itu sudah mau bakar jaket. Jadi saya dengan kawan-kawan yang masih gondolo-gondolo waktu itu ya, masih culun-culun, diprovokasi oleh senior-senior untuk membakar jaket jaket alma mater kita itu. Itu masih maba ya? Masih maba. Itu di upacara 17-an itu, tapi tidak jadi dibakar gara-gara sudah disiram bensin, tapi tidak ada yang bawa korek. Malum lah kita mahasiswa baru, tidak ada ini kan. Akhirnya ditangkap lah sama satpol kampus ya kan. Pihak keamanan kampus bantu menua. Jadi menua itu kan juga bagian dari tentara mahasiswa itu kan. Ditangkapi lah kita. Jadi saya dengan kawan-kawan, meskipun saya juga bukan tokohnya waktu itu ya di situ, tapi kan kita namanya mahasiswa baru, itu kemudian dibawa ke ruang BKK itu, ruang NKKBKK itu, dan kemudian kita betul-betul dimarahi habis. Dan saya masih ingat betul PR3 IKIP waktu itu ya, namanya Pak Sakiman, itu mengata-ngatai kami bahwa kami ini PKI. Jadi dia bilang begini, saudara-saudara ini baru beberapa hari masuk kampus mau bakar jaket. Lama-lama bakar kampus, lama-lama lagi nih bakar kota. Ini PKI. Waduh, kita yang culun-culun begini, kok kita jadi PKI ini kan? Tapi waktu itu tidak tahu apa-apa gak itu. Memang karena arahan senior kita melakukan itu. Ya sebenarnya kan kita ini kan sebelum kuliah itu kan sudah di atmosfernya karena saya sebelum kuliah itu kan numpang tidur di senior-senior yang dari kampung juga kan, yang aktivis. Ya, dan kemudian saya ditampung di situ. Jadi tiap hari pembicaraan itu ya dunia kemahasiswaan di samping tentu masalah-masalah perkuliahan mereka. Nah, di situ sebenarnya saya sudah ini. Dan
saya waktu itu kan sebelum betul-betul resmi kuliah kan saya kan anak PMDK, bebas tes masuk kampus itu waktu. Nah itu 3 bulan itu anak-anak PMDK sudah dinyatakan lulus. Kan yang normal itu ikut ujian ya, ujian masuk perguruan tinggi. Nah saya itu sudah ke Makassar. Nah numpang tidur di senior-senior itu. Nah disitulah kadang-kadang saya ikut ke kampus. Jadi 3 bulan pertama itu, 2 bulan pertama lah, saya belum benar-benar kuliah, saya sudah ikut masuk di ruangan, ikut di senior-senior itu, mengikuti atmosfer perkuliahan itu, dan saya sudah bisa melihat senior itu yang membantah dosennya. Saya bilang, wih keren banget ini, iya kan? Dia berdebat di situ, dia dibiarkan atau tidak dibiarkan bicara, dia kadang-kadang pukul meja baru dia minta ini. Nah itu saya bilang, oh begini nih dunia kemahasiswaan kan? Ya malumlah kita dari kampung dengan sistem pendidikan Orde Baru yang mengekang, tiba-tiba kita melihat suasana seperti itu. Saya melihat suasana demokratis amat ini. Nah, prakondisi ini kemudian ketika saya masuk di Tatar P4, wah sudah. Tadi waktu di Tatar P4 ya bunyi juga lah. Kan kita ini sudah dibekali gitu. Dibekali itu, apalagi dan memiliki pengalaman bersentuhan. Iya, zaman-zaman itu kan tahun 85 kan lagi keras-kerasnya asas tunggal Pancasila juga. Jadi kehidupan sosial politik kemasyarakatan kita itu kan dikekang betul oleh Orde Baru. Nah, jadi sebenarnya yang mendidik saya secara tidak langsung juga itu adalah iklim. Nah, yang enaknya saya rasa karena saya tumbuh dengan iklim itu, saya kemudian tumbuh di tanah atau dipiara tanda petik oleh aktivis-aktivis yang notabene adalah kakak-kakak saya yang 4 tahun di atas saya, ada 3 tahun, ada yang 2 tahun. Gitu. Jadi jangan salah Sobat Renaissance, kalau misalnya kalian mengenal Kak Sulhan yang sekarang itu sangarnya minta ampun waktu zaman kuliah dulu. Tapi gini Kak, apa merasa nyaman bergelut di dunia organisasi baik intra dan ekstra kampus? Karena kan mereka ini dikekang setidaknya gitu oleh Orde Baru gitu. Artinya gerakan mereka terbatasi, sangat betul-betul terbatasi karena memang dikontrol oleh Orde Baru gitu. Iya, jadi saya alhamdulillah ya. Saya merasa bersyukur ya. Karena saya selalu mengatakan diri saya ini kafah dalam gerakan mahasiswa. Kenapa saya bilang saya kafah? Karena di internal kampus, di organisasi intrakampus saya juga lumayan lah. Jadi tahun 87 itu saya sudah jadi ketua HMJ. Di tahun berikutnya saya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Lumayan lah itu untuk ketua BPM itu setara dengan ketua MPR kalau di. Oh begitu ya. Iya. Yang kemudian itu bisa menentukan nasib senat mahasiswa. Nah, di waktu saya jadi ketua BPM itu ya saya pecat itu sekum senat yang menurut saya tidak bisa diajak melawan kan gitu. Ya, karena memang waktu itu orang titipan paling tidak dekan atau PD3 untuk mengontrol ini senat mahasiswa. Nah, saya sebagai orang yang kerjaannya itu adalah mencoba bersikap kritis terhadap kekuasaan kampus, itu kemudian saya menganggap ini duri dalam daging ini, jadi saya cungkil. Jadi bertengkarlah kita habis-habisan dengan ini. Jadi saya mengalami proses latihan melawan itu di internal kampus itu karena mulai dari dosen itu kita harus berani melawan. Dosen, kemudian naik ke jurusan, kemudian naik ke dekan, kemudian aparatusnya di pembantu rektor itu sampai rektor. Kemudian direktur itu kan di atasnya ada Mendikbud. Kemudian Presiden Pak Harto kan. Jadi Pak Harto itu representasinya ada di hadapan kita secara real itu dalam bentuk sosok-sosok dosen yang betul-betul kalau dia menekan kita. Nah, saya kemudian dengan logika yang seperti itu melawan di paling ujung itu di dosen itu. Makanya dalam nasib perkuliahan saya itu ya lumayan lah. Persoalan lulus tidak lulus dalam satu mata kuliah itu bagi saya biasa. Bahkan ada yang sampai 3 kali atau 2 kali saya program mata kuliah itu tidak lulus dan nanti lulus setelah diganti dosen gitu kan. Nah itu. Nah kemudian ya saya juga punya pengalaman menjadi aktivis organisasi ekstra kan. Ya jadi kan ya waktu semester 2 kan senior-senior saya itu kan lebih banyak dari HMI.
Ya, betul. Ada juga dari Belum terpecah. Belum. Jadi dari HMI, kemudian ada juga dari IMM dan ada juga dari PMI. Nah, tapi kan yang besar di fakultas saya itu kan HMI. Kemudian ada IMM. Kalau fakultas tetangga, FIP, itu PMI yang besar di situ. Nah, saya masuk basic. Habis semester masuk basic. Nah, disitulah kemudian saya pertama kali mengenal ternyata aktivis-aktivis yang kritis ini, aktivis-aktivis yang melegenda di kampus saya ini, itu ternyata anak-anak HMI. Nah, misalnya siapa? Katam Selindrung. Ya, mungkin teman-teman itu mengenal itu sosok Bang Tamsil yang sekarang ini yang Anda kenal. Itu dipecat di kampus. Nah, itu yang jadi kiblat. Itu yang jadi kayak idola saya gitu kan. Dulu ya. Iya, dia kan ketua senat dan dipecat oleh rektor. Nah, kemudian ada sekumnya yang namanya Kalisman Masita. Nah, itu. Kemudian ada ketua BPM-nya namanya Abdullah Rahim. Abdullah Rahim ini adalah ketua BPM waktu itu dan nasibnya itu bisa selesai. Tapi bertahun-tahun dan saya tahun 85 saya masuk itu dia masih berstatus mahasiswa atau baru saja selesai waktu itu. Dan ini Kak Abdullah Rahim ini dia yang menandatangani itu berkas putihnya HMIP sebagai sekumnya Egy Sujana. Jadi saya itu digembleng oleh elit-elit HMI yang ada di fakultas saya. Jadi kayak Bang Tamsil itu kan di fakultas saya, dia kan dia di jurusan ekonomi perusahaan, jurusan akuntansi sama Lesman Masita. Kemudian Abdullah Rahim jurusan PMP kan. Nah, jadi saya beruntung mendapatkan orang-orang seperti itu. Nah, di atasnya sedikit itu masih ada juga. Nah, itu. Kemudian di bawahnya ada, tapi yang cilaka itu memang ada di angkatan sebelum saya, angkatan 84, karena dihilangkan itu Pusma. Ini untuk benar-benar membunuh gerakan intrakampus. Jadi tidak ada Pusma, tidak ada pengenalan kampus. Jadi masuk saja secara gelondongan. Nah, nanti di angkatan saya alhamdulillah. Ya kan? Karena berjuang ini senior-senior ini untuk diadakan lagi Pusma. Nah, ya lumayan juga sih setelah ada Pusma kembali, ya kita dirapel jadi 2 tahun kan? Karena tidak sempat di Pusma angkatan sebelum saya. Ini senior-senior berpikir, ini jangan sampai tahun berikutnya tidak lagi gosok memang ini kan. Betul. Gitu. Jadi saya dan kemudian ini. Nah, berikutnya juga yang menarik itu karena di samping ada organisasi yang saya kemudian berkarir di situ ya. Nah, dengan segala macam dinamikanya, karena terus terang saja kalau dinamika intrakampus itu kan kita kesulitan waktu itu merespon isu-isu di luar kampus. Lalu bagaimana upaya-upaya kita untuk merespon isu-isu di luar kampus? Karena organisasi intrakampus ini sudah benar-benar dikekang, dibatasi oleh... Itu benar-benar sangat dibatasi? Iya. Setiap kita mau bikin acara harus dilapor ke pimpinan. Nah, saya waktu itu juga mengelola satu buletin buletin program namanya di fakultas saya, dan saya menjadi sekretaris redaksi di situ. Bayangkan setiap kita mau terbit buletin itu, kita harus serahkan dulu naskahnya ke PD3. Ya, kalau di tingkat di tingkat institut ya ada koran kampus kita namanya profesi harus dibaca oleh pihak atas dulu. Ya, jadi nah waktu itu kan teknologinya masih sangat sederhana, stensilan ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat lagi itu yang diputar begini tuh stensilan. Nah, saya akali. Pertama biasanya kan tidak semua halaman kita setor ke atas. Nah, tapi kan dia cari, kok ini tiba-tiba halaman 30, mana halaman 7? Di mana ini? Ada sampai segitu kayak betul-betul dikontrol ya. Dikontrol, kita diinterogasi. Sampai segitunya kontrolnya ya. Jadi diserahkan lagi. Ini yang begini-begini nih. Nah, saya akali lagi. Kan itu stensilan itu kan di kertas stensil itu kan harus ada diberi karbon. Kertas karbon itu yang hitam itu. Supaya ketika diketik itu tindasannya
melengket di kertas belakangnya itu sensilan itu supaya enak dibaca. Iya, Jadi disingkap itu lembarannya baru dibaca kan. Nah, saya tidak pakaikan karbon. Jadi itu misalnya ini setengah mati tuh begini baca. Ah, sudah. Itu supaya dia tiap baca bisa baca. Jadi sampai pengalaman praktis begitu kita lakukan untuk mensiasati hanya untuk menyelamatkan satu tulisan yang nanti setelah terbit baru kita dipanggil lagi. Saking dikekangnya kayak. Iya. Atmosfer waktu itu. Jadi, nah terus bagaimana Kak itu soal tadi? Ya. Jadi kemudian setelah saya jadi ketua BPM, ya mulai ini kan, ini kalau begini terus ini kurang dinamis lah. Ya. Mau juga ke ekstra kampus waktu itu ke HMI. Saya belum apa namanya ya, belum ada momen, kan kira-kira begitu. Saya lihat juga organisasi ekstra waktu itu ya khususnya HMI juga sibuk dengan dinamika internalnya. Waktu itu sibuk mereka khususnya HMI ya. Iya. Karena waktu itu kan lagi ribut asas tunggal ya. Digembosi. Ya digembosi lah. Jadi saya juga mendengar cerita-cerita dari senior-senior itu ada rasanya kurang dinamis juga karena konflik internal itu. Dan itu juga berkat karena Orde Baru. Iya, kan ini asas tunggal yang diplot masuk dan kemudian HMI pecah kan? Iya. Ada yang menerima dan ada yang mencoba tidak menerima dan kemudian belakangan lahir sebagai MPO dan nanti sebentar karena saya ada di situ. Iya. Nah, terus gimana itu? Selanjutnya tadi. Nah, selanjutnya waktu itu ada satu fenomena gerakan mahasiswa yang menurut saya ya belakangan baru saya tahu juga bahwa ini cantik sekali ini ternyata. Yakni tumbuhnya kelompok-kelompok studi. Nah, dalam sejarah kemahasiswaan kita di tahun 80-an sampai 90-an itu ya, 90-an dan hingga reformasi itu ada satu era yang namanya era itu tapi kurang populer barangkali bagi teman-teman yang tidak terlalu menelisik lebih jauh sejarah kemahasiswaan kita. Nah, karena begitu dibungkam ini organisasi intra dan organisasi ekstra, kan sebenarnya ini dua organisasi intra dan ekstra ini kan seperti dua sisi mata uang yang keberadaannya antara sisi yang satu dan sisi yang lain itu sama-sama hidup. Jadi kalau macet di intra, ekstranya juga pasti macet, kesulitan. Begitupun sebaliknya. Karena apa? Organisasi ekstra itu misalnya kader-kadernya itu banyak menjadi fungsionaris atau aktivis di intrakampus atau intrakampus ini ditopang oleh berdaya yang ekstra. Nah, ketika ini dipreteli ekstra juga. Ekstra juga macet. Betul. Ya kan disibukkan orang kuliah kan? Iya. Ya. Siapa yang mau jadi aktivis di ekstra kalau misalnya ini kan? Iya, ini yang mahasiswa ini disibukkan untuk kuliah saja. Iya kan? Aktivitas politiknya dibatasi kan gitu. Kalau kita ya dari akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang lain yang dominannya kampus ya kampung. Waktu itu. Iya. Jadi 3K, kampus, kos, kampung. Nah, kan. Nah, makanya kelompok studi itu nah sekarang alternatif khususnya 85 ke atas ya. Saya mulai melihat ada tumbuh satu gerakan mahasiswa yang kemudian berbasis kelompok studi. Nah, saya waktu itu kan ada media masih terbatas ya. Di samping ada media mainstream, kadang-kadang kita juga dikirimi istilahnya kayak brosur-brosur begitu ya. Pamflet kayaknya itu, semi pamflet lah itu. Buletin-buletin dari Jakarta lah, dari Bandung lah, dari Jogja. Ya, jadi selain berupa brosur-brosur buletin, juga buku-buku. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan soal-soal yang digeluti oleh kelompok studi itu kemudian diterbitkan secara meskipun tidak lewat penerbit mainstream itu kemudian diterbitkan dan kemudian kita yang di Makassar khususnya saya itu membaca pikiran-pikiran mereka. Sehingga saya kemudian waktu itu di tahun 89
saya mendirikan satu kelompok studi di kampus lah. Namanya kelompok studi Al-Mudatsir. Ya. Ya, karena kan macam-macam itu, tidak tidak istilahnya setiap kelompok studi itu berdiri secara bebas ya. Iya. Nah, saya kelompok studi Al-Mudatsir. Saya pernah ditanya, apa itu Al-Mudatsir? Bilang, orang-orang yang berselimut. Salah satu surah dalam Al-Quran kan kita. Maklumlah kita waktu itu kan anak HMI kan, jadi ada tuh unsur-unsur Ada tuh Islamnya kan. Berselimut artinya Iya. berselimut supaya tidak dijangkau oleh ya, gitu kira-kira lah. begitu lah. Itu semacam filosofinya, dan kemudian kun fa'ansir, bangkitlah kan. Ya ayyuhal mudatsir kun fa'ansir kan. Nah, ini kita seolah-olah mendefinisikan diri kita sebagai orang-orang yang berselimut itu, tapi kemudian disuruh bangkit. Kun fa'ansir, bangkitlah. Nah, itulah yang kemudian saya geluti. Kurang lebih 2 tahun itu saya mengorganisir itu kelompok studi itu. Karena memang waktu itu memang lagi tren nggak? Lagi tren. Jadi tren kelompok studi itu. Sehingga kita juga ini terlibat ya. Terlibat. Jadi di Jawa itu sangat populis ini gerakan. Sangat populis. Nah, di Makassar ya namanya juga kita ikut kena pengaruh dari mereka. Ya. Ya saya termasuk orang yang terpengaruh dengan gerakan berbasis. Ya. Makanya saya mendirikan kelompok studi Al-Mudatsir. Ya lumayan lah, saya sampai mengorganisir diri itu, dan kemudian misalnya terlibat di demonstrasi mogok makan. Ya. Dalam rangka solidaritas ke Bandung waktu itu ya. Ondos itu mogok makan karena ada 9 mahasiswa ITB yang dipecat, termasuk Fajrul itu. Fajrul Rahman kan yang kan tokohnya juga. Itu gara-gara apa? Rudi ini masuk kampus membuka penataran P4 dan kemudian didemo oleh 9 orang itu, dan kemudian dipecat semua. Coba bayangkan. Kita ya kemudian generasi teman-teman baru dari luar itu yang dipecat itu kemudian mogok makan kan, memprotes itu. Nah, saya dari Makassar itu lewat kelompok studi saya itu kemudian ikut solidaritas, melakukan demo juga, mengorganisir diri, kemudian kita bertemu di Unhas. Oh, jadi aktif juga demo ini? Iya. Kelompok studi. Karena yang saya pahami kalau bicara tentang kelompok studi kerjanya belajar, itu kelompok studi klub pelajar itu kan. Ini kelompok studi yang yang agak unik lah. Nah, jadi saya misalnya demo mau makan. Ada yang angkatan saya itu salah satu tahun di bawah saya itu salah satunya Akbar Faisal. Yang vokal sekali itu kan. Nah itu Akbar Faisal itu kan dia angkatan 86, saya angkatan 85. Tapi ketemunya di kegiatan-kegiatan begini, kelompok studi. Nah, saya kemudian pergi ke Unhas, bertemu dengan kawan-kawan Unhas, kawan-kawan UMI, kawan-kawan 45, ada dari Yain, macam-macam lah kampus. Kemudian saya berjumlah berapa orang itu? 9 orang juga barangkali itu ya. Membentuk kelompok studi itu. Enggak. Demo ya, dari berbagai macam unsur. Ya, saya sendiri waktu itu kan sudah tidak ketua BPM, sudah tidak juga di ekstra, tapi saya besar kelompok studiku kan. Nyaring bunyinya juga. Kalau bikin kegiatan di dalam kampus juga yang menggetarkan lah dinding-dinding kampus. Akhirnya ada penerimaan dengan kawan-kawan yang lain di kampus lain. Nah, kemudian kita tentang gerakan kelompok studi Anda. Iya, jadi saya kemudian berdemo di situ itu. Nah, nanti setelah itu saya kemudian ada masa-masa saya tidak mengatakan pudar gerakan berbasis kelompok studi ini, tapi saya kemudian masuk kembali ke organisasi ekstra. Saya masuk kembali ke AIMI. Nah, tapi sebelum ke situ saya agak tertarik mereview kembali ini. Iya, karena saya pikir bagus Kak. Iya. Jadi gerakan mahasiswa yang hidup di era 80-an sampai menjelang reformasi ya, itu ada satu hal yang unik. Karena kekuatannya tidak bisa dianggap ecek-ecek. Karena dia menjadi alternatif. Jadi alternatif dari ketidakberdayaan organisasi intra kampus, ya, kemandulan organisasi intra kampus, dan kemudian ketidakberdayaan organisasi ekstra. Iya.
lahir kelompok studi. Nah, kelompok studi ini jumlahnya di dalam satu kelompok studi itu tidak perlu banyak-banyak, 5 sampai 10 orang itu sudah jadi. Sudah jadi. Nah, karena dia akan berjejaring dengan kelompok-kelompok studi yang lain untuk melakukan satu gerakan. Nah, di Jawa misalnya ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, itu menjamur betul itu. Sampai-sampai kita patut mengatakan ada satu era namanya era kelompok studi. Kelompok studi ya. Ya. Kemudian tema-tema yang diusung itu tema-tema demokrasi, tema-tema HAM. Itu dikaji ya atau gimana? Iya dikaji dulu. Jadi itu jadi tempat kajian gitu ya? Ya, jadi ini yang menarik ini. Ya. Jadi kelompok studi itu sibuk mengkaji, mematangkan visi-visi intelektual. Tetapi di penghujungnya itu tahun 90-an ya, itu sudah turun ke jalan yang mengadvokasi misalnya kasus kaca piring, Kedung Ombok, Badega, itu semua. Jadi kasus-kasus tanah, kasus-kasus sosial yang lain itu kemudian diadvokasi oleh koalisi dari berbagai macam kelompok studi. Kelompok studi itu. Iya, karena organisasi eksternal tidak bisa turun, organisasi intra lebih-lebih tidak bisa. Nah, kelompok studi ini yang mereka ini tidak dapat kekangan juga atmosfer kekuasaan yang otoriter. Dapat kekangan pasti. Apa sih yang tidak bisa dikekang oleh Orde Baru? Saya dengar kalau ini kelompok studi ini agak lebih leluasa ketimbang internal dan eksternal kan? Iya. Itu karena format gerakannya yang agak licin gitu kan. Bayangkan kalau anggotanya cuma 5 sampai 10 orang. Tapi jumlahnya banyak. Jadi ini yang berkoordinasi dan kemudian yang kedua. Maksudnya jumlah kelompok studinya banyak. Tapi dalam satu kelompok studi itu tuh cukup 5-6 orang aja. 5 sampai 10 orang sudah lebih dari cukup untuk mengorganisir ini gerakan. Dan kemudian yang berikutnya itu tidak ada induk. Kan beda kalau organisasi intra, induknya ada di PR3. Jadi kalau PR3 bilang enggak boleh. Di organisasi ekstra sama doang. Ada PB-nya sampai ke komisariat. Cenderung terstruktur jadi seperti itu. Nah, ini bentuknya ini lebih bersifat informal. Formal ya. Dan sporadis mungkin gerakannya. Enggak sporadis. Dia terencana. Ya. Tapi modelnya informal. Ya. Dan non struktural. Makanya susah dilacak. Iya, non struktural. Penggeraknya ini siapa? Jadi misalnya saya di kelompok studi Al-Mudatsir. Meskipun saya mendirikan tapi tidak identik karena saya berkawan dengan beberapa orang. Jadi misalnya ada yang diciduk satu, enggak mati ini. Atau kemudian diciduk dan bubar ini bikin lagi yang baru. Kan namanya juga perkumpulan ya kan. Tapi ini ya, sepenting itu kan membuat kelompok studi waktu itu Kak. Dan bagaimana peran mereka gitu. Karena kalau pernah ada zaman di mana zaman kelompok studi berarti peran mereka sangat besar dalam gerakan kemahasiswaan waktu itu. Oh iya, dia lah yang mencicil ini perubahan. Oh gitu ya. Iya, karena saya tidak mengatakan bahwa organisasi ekstra dan intra itu sudah kehilangan peran. Dia kan sudah rutinitas. Bahkan di beberapa tempat organisasi ekstra itu kesulitan mencari kader. Banyak komisariatnya yang mati. Intra kampus lebih-lebih karena fungsionaris itu sudah bagian dari birokrasi kampus. Iya, jadi sudah sangat susah. Nah, ini yang menarik ini yang saya katakan tadi adalah yang tumbuh di kelompok studi. Nah, kelompok studi ini yang mengaransemen ini yang mengarranger ini gerakan-gerakan. Nah, sehingga kemudian makin matang sehingga meletus 98. Oh gitu ya. Nah, kemudian ya kan karena tahun 98 itu sudah gelombangnya tidak karu-karuan itu yang ingin melakukan perubahan, ya organisasi ekstra ikut kembali. Kemudian di kalangan organisasi intra juga di kalangan organisasi intra juga itu mulai hidup kembali. Oh iya. Ya, mulai hidup kembali tradisi kritis. Sehingga di beberapa kampus itu berubah format organisasi kelembagaan intra kampus. Nah, di situ BEM fakultas se-institut misalnya atau se-universitas. Ada namanya presiden BEM, ada apa? Ini. Jadi seolah-olah kembali seperti zaman Dema dulu yang dibubarkan itu tahun 77 78 itu. Iya kan? Jadi dan kemudian mulai mengadopsi pola-pola
gerakan kelompok studi ini. Nah, ya, betul. Organisasi ekstra juga kan punya banyak stok. Ya. Nah, jadi sudah mulai ini. Karena salah satu juga kekuatannya kelompok studi ini karena dia berkolaborasi dengan NGO. Oh iya. Ya. Jadi kan kita ini mau dibilang di luar kampus tidak juga, mau di dalam kampus tidak juga. Jadi bukan di dalam kampus, bukan di luar kampus. Ya kan kalau pembagiannya intra dan ekstra itu kan jelas. Ya ada intra kampus, ada ekstra. Kalau kelompok studi ini kadang-kadang basisnya di kampus, orang-orangnya orang kampus memang kan. Ya kan misalnya kayak di Bandung itu anak-anak Unpad, anak-anak ITB kan. Ya. Di Jakarta misalnya anak-anak Ciputat, anak-anak Universitas Indonesia. Jadi di Jogja pastilah ada UGM, ada UII, ada IKIP Jogja kan. Kampus-kampus besar. Nah di Makassar juga begitu. Ada di IKIP, ada di IAIN, ada di Unhas, ada di UMI, di UPRI. Nah itu kelompok studinya ya. Kelompok studinya. Nah dan kelompok studi juga ini cukup leluasa untuk merespon isu-isu lokal. Isu-isu lokal ya. Jadi kadang-kadang ada agenda lokal kita, tapi pada saat yang bersamaan kadang-kadang ada agenda nasional. Nah, jadi inilah yang kemudian bahu membahu dan tiba ke 98. Oh jadi saya bisa menangkap pertaliannya ini Kak. Jadi kelompok studi ini sangat punya peranan yang besar dalam gerakan mungkin menjatuhkan Soeharto waktu itu ya? Iya kan sejak dari awal memang melawan. Kan lahirnya saja itu bagian dari perlawanan kan. Oh iya. Dari ketidakberdayaan organisasi intra dan ekstra. Maka kawan-kawan mahasiswa ini itu mencari alternatif. Iya. Alternatif gerakan. Iya. Nah, modelnya seperti itu. Karena yang di dalam kepala banyak orang kan khususnya mahasiswa ya. Itu kan yang mencetuskan organisasi ekstra yang Cipayung apa gitu. Ya, ada Cipayung, ada misalnya BEM se-Indonesia. Begitu. Misalnya di Makassar sini ada namanya PAMI. Iya. Itu beberapa BEM yang bergabung. Ada di Unhas namanya Solid. Adalah beberapa kelompok-kelompok yang dilatari oleh ini. Tapi ingat, sebelum nyalinya para aktivis interkampus ini meredup ini yang memelihara bara apinya gerakan ini ada di kelompok studi. Iya. Itu asumsi saya. Atau jangan-jangan di kelompok studi ini banyak melahirkan aktivis gahar gitu di zaman dulu. Iya. Nah, jadi saya itu menceburkan diri di kelompok studi. Nah, setelah lama-lama di situ saya kemudian ke HMI karena senior bilang masuklah kembali ke HMI. Ya, saya ke HMI. Nah, saya ke HMI itu menceburkan diri betul-betul itu sekitar tahun 91 ya. 91. Jadi persisnya itu setelah saya demo mengumakan. Itu senior di HMI melihat saya, wah ini gila ini ada yang demo makan, ada yang mau makan kan? Kan saya tidak aktif di HMI, nah tiba-tiba kan biasanya kan kalau di Makassar itu, khususnya di Makassar rata-rata kalau ada gerakan begitu kan anak-anak HMI. Yang kemudian kadang-kadang masih aktif di cabang atau apa. Nah tiba-tiba ini ada sekelompok ini rata-rata juga anak HMI sih yang ikut demo itu. Nah ini ada. Nah, saya merasa bahwa beberapa senior itu mencoba mengakali saya supaya saya masuk ke HMI. Ya. Saya kemudian setelah itu masuk di HMI dan betul-betul fokus di sana. Nah, di HMI ini juga unik lagi. Kan saya sudah katakan tadi bahwa tahun 84 itu kan mulai pergolakan asas tunggal. Dan kemudian tahun 86 kan pecah. Nah, di cabang Makassar, HMI-nya itu kan termasuk cabang yang dinonaktifkan. Dinonaktifkan oleh PB karena tidak mau ikut asas tunggal. Asas tunggal ya. Nah, jadi cabang Makassar itu termasuk penandatanganan yang menolak asas tunggal yang ada di berkas putih itu. Zamannya Kak Yasin Ardi itu waktu. Nah, saya kemudian masuk kembali ke situ. Tetapi yang menarik karena sikapnya cabang Ujung Pandang itu tidak terlalu jelas. Jadi dia juga menyatakan diri sebagai MPO tetapi tidak ada kelembagaannya, tapi aktivitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh model-model MPO. Nah, saya masuk generasi saya itu kemudian membawa energi baru lah
Iya, Saya iya. betul-betul menjadi aktivisnya HMI, menjadi pengajar apa segala macam. Nah, sekali waktu karena aroma MPO itu aroma perlawanan, Iya. ya saya kemudian menceburkan diri di situ. Saya dengan 7 orang berkumpul mendeklarasikan HMI MPO secara kelembagaan. Jadi kalau senior-senior sebelumnya kan ada Iya. simbolis kan, dia itu orang MPO, dia itu ketuanya MPO itu, tapi tidak ada program, tidak ini. Nah, generasi saya ini yang militan ini menurut pengakuan kawan-kawan yang lain kita ini militan kan. Iya, iya. Kemudian mendeklarasikan. Berdirilah MPO. MPO dan Anda aktif di Iya. sana ya? Tahun 92 saya kemudian menjadi ketua cabang HMI MPO. Ketua cabang yang kedua saya punya Samsudin Laude yang setelah kita deklarasi. Setelah itu saya banyak main di situ. Dari kongres ke kongres, pelatihan ini segala macam. Jabatan terakhir ya di PB HMI sebagai ketua bidang intelektual dan budaya. Berikutnya saya menjadi anggota Majelis Syuro. Nah, reformasi itu kan tahun 98. Iya. Nah, saya menjadi PB HMI itu tahun 96, 94 sampai 96. Iya, iya. Ya 2 tahun kan. Kemudian saya jadi ketua cabang itu di antara 92 93. Iya. Ketua cabang MPO kan, HMI. Nah, kemudian jadi waktu saya reformasi terjadi, ya. Itu tahun 98 itu saya sementara menjadi anggota Majelis Syuro. Majelis Syuro. Ya MPK kan, ini anggota Majelis Syuro. Penasehat lah kira-kira. Iya, iya. Nah, tapi basisnya kalau HMI MPO di cabang Makassar, sekretariat itu di sini. Waktu reformasi itu anak-anak HMI, anak-anak interkampus yang merupakan juga anak-anak HMI atau junior-junior banyak main di sini di Paradigma. Nah, ini Paradigma nih. Disebut-sebut tadi saya sebagai CEO-nya Paradigma Group. Ini sebenarnya cikal bakal model-model kelompok studi juga. Kelompok studi ya. Jadi setelah saya kawin ya. tahun 93 saya kawin ya kan. Selesai juga kepengurusan di cabang, saya kemudian mendirikan Paradigma. Paradigma Ilmu. Seperti kelompok studi lagi. Iya, tapi sekaligus menjadi nama toko buku saya ya kan. Kemudian melakukan aktivitas. Jadi pengkajian. Aslinya kelompok studi. Jadi spiritnya spirit kelompok studi. Ya. Sampai yang pertama itu ya namanya saja toko buku saja, kedok toko buku. Padahal lebih banyak diskusinya di situ. Bisnisnya kedoknya saja toko buku, ya, tapi di belakang itu ada dapur belakangnya ini. Tahun 94 kan saya tinggal dulu di Beten Hamsi. Kemalan Ria. Nah, tahun 94 saya pindah ke sini yang kita tempati sekarang ini. Tahun 94. Itu ikut Paradigma itu. Jadi toko buku ada dan tempat diskusi sekaligus. Jadi susah dibedakan ini toko buku apa tempat diskusi. Ya, intinya komunitas lah kalau di istilah sekarang. Tapi sebenarnya kelompok studi. Nah, di sini banyak teman-teman yang aktivis-aktivis datang bersama ke sini. Kemudian orang sini yang kemudian memilih jalan aktivisme. Dan kalau Paradigma sendiri itu hidup sampai sekarang kan. Nah, cuma namanya berubah-ubah juga. Jadi pertama itu namanya Pusat Studi Paradigma Ilmu. Keren kan, pusat studi. Apa itu pusat studi? Ya, tapi fasilitasnya tidak keren-keren amat, hanya satu. Namanya saja yang wow gitu. Rumah saja, rumah tinggal kan. Kemudian diubah lagi YP3M Paradigma. Ya, dibikin yayasan lah. Yayasan Pendidikan Pengembangan dan bla bla, banyak sekali yang mau dikerjakan. Nah itu. Dan waktu reformasi ini menjadi salah satu basis tempat berkumpulnya ini karena sudah semi NGO. Jadi mau dikatakan kelompok studi, mau dikatakan NGO, tidak lagi seperti studi benar-benar kelompok studi yang ini. Kemudian mau dikatakan juga NGO, bukan juga NGO. Jadi sudah campur-campur lah di situ, pengalaman berpadu kan, sampai kepada ikut berpartisipasi di tahun 98 itu mendorong reformasi karena di samping saya menjadi majelis syuronya PB HMI yang harus mengontrol aktivis MPO itu tuh untuk mendorong perubahan. Ini juga Paradigma sebagai tempat memasak gagasan itu tetap berlangsung. Nah, kalau bagaimana keadaan sekarang? Ini yang mungkin karena keadaan sekarang itu Kak, apakah kelompok studi itu masih relevan itu? Nah, ini mungkin yang perlu saya berspekulasi ya.
Jadi kan kalau masa pengekangan Orde Baru itu yang paling yang paling real itu kan kalau kita ukur dari 7778 anggaplah 80 kan. 80 sampai 2000 ada sampai 98 kan hampir 20 tahun. Ya, kemudian baru terjadi reformasi. Nah, dan kita sudah cerita tadi ada peran kelompok studi di situ, organisasi ekstra dan intra, ya kan? Nah, setelah reformasi, sekarang reformasi tahun 98, sekarang sudah 2021, 20 tahun lah juga kan? 20 tahun ya. Pertanyaannya kemudian bagaimana potret gerakan mahasiswa sekarang ini? Ya. Nah, ini yang apa? Saya sebenarnya itu merindukan organisasi intra dan ekstra itu bertransformasi. Seperti juga harapan saya kepada kelompok studi ini bertransformasi kembali. Sehingga benar-benar dia menjadi gerakan kemahasiswaan yang bisa membaca zamannya. Nah, tapi kecenderungan yang terjadi kalau menurut saya ya seperti paling tinggi jalan yang dipilih jalan reformasi lah. Itu pun kalau terjadi reformasi internal ya. Kan dalam teori perubahan yang sering kita kenal itu kan ada 2 macam. Ada transformasi, ada reformasi. Nah, pengandaiannya itu di ini. Kalau reformasi itu seperti ular. Ya kan? Ular itu setelah makan kenyang-kenyang, kemudian istirahat, ganti kulit. Nah, setelah ganti kulit, yang keluar jadi apa? Tetap ular. Iya betul. Ya, jadi cuma ganti kulit lebih segar kelihatan kan? Kira-kira begitu. Nah, saya melihat organisasi ekstra dan intra begitu. Ganti kulit aja itu. Lebih bugar kelihatan, lebih teratur. Passionnya mungkin sudah berbeda. Ya, lebih segar kelihatan. Program-programnya mungkin sudah berbeda juga. Sekarang kan kalau organisasi intra juga itu misalnya organisasi intra pasar-pasar kerja gitu kan. Nah, jualan kue cari. Nah, kemudian yang saya secara pribadi ya sebagai orang yang pernah menggeluti gerakan mahasiswa ini itu merindukan sebuah transformasi. Tapi sangat sulit kelihatannya organisasi ekstra dan intra ini bertransformasi. Karena memang ada unsur bawaan karena terlalu beresiko memang kalau mereka mau bertransformasi. Ya kan? Baik misalnya HMI sendiri, MPO dengan DIP itu kesulitan bertransformasi. Termasuk MPO menurut saya agak kesulitan bertransformasi. Jadi paling tinggi dia hanya bisa melakukan reformasi saja. Ya, internal lebih-lebih betul-betul aslinya itu reformasi kalau terjadi, ya kan? Hanya mengubah bentuk-bentuk interaksi, bentuk-bentuk kelembagaan. Tensinya sama gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang kita harapkan ini yang bisa bertransformasi karena dari dulu ini tak berbentuk ya. Iya. Ini lebih cair dan lentur gitu. Iya, itu adalah kelompok studi ini. Nah, saya mencoba mengamati kayaknya sekarang ini banyak tumbuh kelompok-kelompok studi atau istilah kerennya sekarang komunitas. Banyak kajian-kajian filsafat. Mereka bergelut dengan kajian-kajian filsafat, kajian-kajian sosial, gitu, kajian-kajian pendidikan, banyak lah macam-macamnya. Kajian hukum misalnya. Gitu. Nah, saya berharap apakah ini bisa kita tebak ya sebagai satu bentuk transformasi dari yang dulu ya. Jadi seperti kan transformasi itu kan begini, ulat mengepompong kemudian jadi kupu-kupu kan. Nah, apakah ini sekarang ini model-model kelompok studi ini lagi mengepompong ya dan kemudian bakal ada model-model ke depan itu yang seperti kupu-kupu itu. Jadi bagi saya harapan saya kepada kelompok-kelompok komunitas-komunitas ini itu menjadi benar-benar salah satu alternatif gerakan mahasiswa dan kaum muda di masa depan. Saya sendiri di paradigma ya kan masih tetap jalan ini termasuk orang yang berusaha bertransformasi. Jadi misalnya ya kalau boleh dikatakan upaya yang kita lakukan sekarang di sini ya kita buka kelas menulis, kelas literasi lah. Kemudian bikin juga semacam media ya, ada namanya kalaliterasi.com dan di dalamnya ini aktivitas pengkajian, diskusi, intelektualisme itu jalan terus. Ya, jadi, nah kan sebuah gerakan yang baik itu menurut saya itu yang matang secara konseptual dan kemudian praksisnya itu misalnya berdemonstrasi atau tindakan praksis itu adalah penjabaran dari konsep-konsep itu.
ya istilahnya kita melakukan tindakan-tindakan advokasi misalnya itu bagian dari pelaksanaan kata-kata kan menurut para ini. Jadi makanya saya juga tidak terlalu heran itu kalau misalnya organisasi-organisasi ekstra itu tidak menunjukkan gelagat yang benar-benar seperti bayangan banyak orang, ya. Hanya seperti dulu-dulu. Iya, karena memang dia tidak bertransformasi. Paling tinggi dia melakukan reformasi. Tapi watak aslinya tetap. Ya, misalnya kongres masih berebut jabatan kalau perlu berkelahi. Ya betul. Iya kan? Sampai berbulan-bulan lah. Ya. Jadi yang bagaimana mungkin bisa mengurus hal-hal yang besar internal saja. Iya betul. Ya kan? Jadi tidak. Misalnya HMI kan, kalau saya tuh HMI agak berani bicara karena saya dari situ, ya kan? Tidak MPO, tidak DIPO. DIPO juga seperti itu. Terus MPO kan sampai harus dua kepengurusan lahir. Sekarang di cabang juga lahir 2 kepengurusan. Di zaman saya mengurus dulu, nah ini salah satu karakter atau watak itu tidak ada yang mau mengurus dalam pengertian, tidak ada yang mau mengambil jabatan. Itu setiap ada orang yang mau diberi jabatan itu menangis. Sekarang dijemput di rumah kosnya karena dia sembunyi untuk menjadi ketua cabang. Sekarang berlomba-lomba. 3 bulan sebelum konferensi sudah ada tim-tim kecil gitu. Misalnya Muhajir for One ya kan? Atau di PB juga begitu. Betul. Di cabang saja kita bagi di PB kan. Iya kan. Itu. Jadi benar-benar susah kita mengharap kalau terlalu berbau struktural begitu, dimensi-dimensi kulturalnya. Tapi saya bisa memahaminya karena memang dia tidak menempuh jalur transformasi. Seharusnya 20 tahun ini setelah reformasi sudah bertransformasi ini organisasi ekstra, khususnya HMI kan. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya melanjutkan sisa-sisa kejayaan dari para pendahulunya. Ya kan? Bahkan kalau kenapa masih eksis? Karena menghabiskan tabungan para senior kan. Iya. Mungkin ini agak kurang sepakat bagi banyak orang, tapi saya harus katakan seperti itu. Saya punya hak bicara ya karena saya pernah tumbuh berpuluh-puluh tahun di situ. Ya baik di IPO kan saya di IPO dulu kan baru MPO, tapi kan bagi saya sekarang di MPO itu ya karena kita digabungkan di alumni ya sama aja ada kita semua. Jadi saya merasa leluasa untuk berbicara dan mengkritik itu, dan kalau Anda tidak mau dikritik ya sudah berhenti, ya kan? Cak Nur saja pernah menyuruh bubar HMI kalau cuman begitu-begitu aja kan? Nah itu. Nah terus kembali ke kelompok studi itu bagaimana Kak? Jadi setidaknya kelompok studi ini penting lah untuk sekarang dikembangkan lagi, bahkan kalau perlu bertransformasi kayak disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kayak paradigma kan, karena konteksnya sekarang jadi mungkin gerakannya ke Ya, jadi kalau harapan saya begitu, 20 tahun kita sudah reformasi, ya harusnya kelompok studi ya sebagai satu alternatif yang lebih ini mudah bertransformasi. Tapi ingat ya, ini bukan transformasi kelembagaan, tetapi bagaimana spirit itu kemudian menemukan bentuk-bentuk aktualisasinya yang baru. Nah, kan spiritnya itu apa? Pertama, dia non struktural, dia informal. Yang menyatukan mereka itu adalah gagasan, isu apa, ya kan? Nah, apa format-format kelembagaan yang bisa tidak harus bernama kelompok studi, karena namanya juga transformasi, berubah bentuk kan? Ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Tapi mengepompong selama kurang lebih 20 tahun. Dulu namanya kelompok studi, kemudian 20 tahun ini setelah reformasi mengepompong. Kayak menghilang ya, kayak ini. Nah, sekarang ini apa kupu-kupunya? Jadi bentuk kupu-kupu dari kelompok studi ini apa? Kan dulu dia mengulat ya dalam bentuk kelompok studi. Setelah reformasi mengepompong ceritanya. Terus sekarang kupu-kupunya apa kan? Nah itu tanggung jawab kawan-kawan yang sekarang nih. Yang masih muda lagi. Ya muda-muda karena ya saya sendiri kan di paradigma tidak langsung lagi mengurus secara praktis kan. Ya teman-teman muda yang sekarang menggerakkannya dan saya menganggap itu bagian dari kupu-kupu yang kelihatannya bakal terbang dan menawarkan keindahan.
Oke, sangat menarik sekali nih pembahasan tentang gerakan kemahasiswaan di masa lalu sesuai dengan pengalaman Kak Sulhan, sampai pengalaman Kak Sulhan pun banyak dijabarkan dan banyaklah suka dukanya gitu, dan banyak hal yang bisa dipetik dari pengalaman kemahasiswaan dan keaktivisan Kak Sulhan sendiri, khususnya buat mahasiswa. Setidaknya ini bisa menjadi referensi lah buat mahasiswa untuk mengembangkan gerakan-gerakan kemahasiswaannya di konteksnya di zamannya masing-masing. Oke, sekian Sobat Renaissance, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.